Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Warga Subang, dimanapun Anda berada, saya Kang Aku ingin mengajak pada diri saya sendiri dan warga Subang untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan. Saya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita hari ini diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa, dirahmati dan diampuni, dan tentu yang paling utama adalah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengamalkan tarekat, maka janji Allah dalam Al-Qur'an tentang keutamaan ibadah dan zikir akan terrealisasi. Salah satunya, sekian janji itu adalah jaminan Allah akan keutamaan zikir adalah barang siapa yang berzikir dengan hikmat, maka niscaya hatinya akan tenang dan damai. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, "Fadkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun." Berzikirlah, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat pula padamu. Zikrullah atau mengingat Allah adalah amalan yang tidak terhingga nilainya. Bagi siapapun yang senantiasa mengingatnya di setiap waktu, niscaya amalan dan perbuatan apapun di dunia yang belum tercapai akan dengan mudah terwujud. Itulah janji Sang Maha Pencipta. Setiap hembusan nafas, denyut nadi yang bergetar, derasnya darah mengalir sekujur tubuh, hingga untayan tutur kata yang terucap manakala kita mengingat Allah, senantiasa diilhami dan mendapat petunjuk. Begitu juga dengan mengucap sholawat bagi baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam sabdanya, "Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyram." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali sholawat, maka Allah memberinya rahmat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Bersolawat pun tidak hanya sekedar mengucapkan dengan kata-kata, tetapi harus dibarengi dengan metode yang tepat. Kalau direnungi secara dalam, untuk apa kita mendoakan Nabi? Bukankah beliau sudah mendapatkan jaminan Allah atas keselamatan dan surga baginya? Padahal yang belum tentu selamat itu adalah kita sebagai makhluk biasa. Disinilah rahasia penting yang patut kita gali secara mendalam. Mengapa kita penting mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW? Ibarat kabel listrik, apabila arus secara langsung dialirkan kepada kita, maka akan terasa dentuman nadir dari setrum itu kepada sekujur tubuh kita. Begitu pula dengan ucapan sholawat kepada Nabi. Bila secara istiqomah menjalankan amalan ini, niscaya akan mendapatkan syafaat kelak di akhir zaman, ketika manusia dibangkitkan kembali dari alam kubur. Bukankah kita sebagai manusia biasa akan menghadap Sang Maha Sempurna? Bukankah janji Allah tatkala melihat manusia bukan dilihat dari mana asalnya, apa jabatannya? Bukan. Apakah manusia itu kaya atau miskin dan lainnya. Yang pertama kali dihitung adalah amalannya dengan ketakwaan. Maka dari itu, takwa tidak hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Takwa bukan hanya sekedar di bibir beriman, tapi bagaimana kita menjalankan amaliyah yang termasuk dalam rukun Islam dan rukun iman. Semua amaliyah yang wajib harus dijalankan oleh umat muslim. Bila kita ingin mendapatkan atau meningkatkan, memperbanyak pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, harus bekerja ekstra keras, extraordinary untuk meraihnya. Salah satu amalan itu adalah dengan berzikir, mengingat Allah. Maka memuji Allah, memuji Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, melalui momentum bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita senantiasa bersolawat dan berkhalwat kepada Sang Khalik dengan asmanya. Kemudian sebagaimana janjinya bahwa ketika insan bermunajat kepada Allah dengan penuh cinta, dengan sendirinya akan mendapatkan
pahala berlipat ganda. Warga Subang, semoga kita semua dapat memperoleh hikmah dan barokah di bulan Ramadan ini, agar selalu berada dalam tradisi hidup Islami dengan berbagai problema kehidupan, termasuk di tengah pandemi COVID-19. Semoga dalam momentum Ramadan kali ini kita dapat merenunginya dengan baik, dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.